Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah duduk bareng sama seseorang yang wajahnya mungkin sudah sering tampil di mana-mana. Tapi kalau biasanya dia lebih sering ngomongin politik, isu sosial, atau bahkan urusan mikir. Di sini dia bakal ngomongin urusan mikir juga sih, tapi di ranah marketing. Well, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja gue sambut orangnya. Ini dia Abigail Limuria. Dikenal sebagai sosok yang kerap vokal ngebahas isu sosial dan politik, siapa sangka sosok ini juga punya thinking proses yang menarik banget kalau udah ngomongin marketing. Buktinya, sebagai co-founder What Is Up Indonesia, Abi berperan penting nge-marketingin media tersebut sampai akhirnya berkembang pesat dan punya ratusan ribu followers di Instagram. Selain itu, buku yang dia tulis barengan sama Kanye Chita, Makanya Mikir, juga udah berhasil terjual lebih dari 50.000 eksemplar dan sukses jadi salah satu buku mega bestseller. Mungkin media lain tuh isunya adalah gimana ya supaya audiens gue pengen konsumsi yang lebih berdaging nih gitu. Gue kasih daging dikit kabur mereka gitu kan. Mereka pengen deh yang ketawa-ketawa doang atau apa. Nah, isunya media gue tuh justru kebalikan. Mereka udah datang pengen dapet daging gitu. Gimana caranya gue serve daging dulu. Soalnya mereka sangat kritikal, mereka beneran baca. Well, selain bahas ini itu soal marketing strategis di balik Wiwi dan juga buku Makanya Mikir, di Marketing Talks kali ini gue juga banyak nanyain Abby soal seluk-beluk thinking skills yang pastinya esensial banget juga nih buat kalian para marketers. Makanya di buku ini juga kita kan tulisnya panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia. Okay. Karena premisnya atau hipotesanya adalah nggak ada sih menurut aku orang yang kayak aku Iya, pengen hidup penuh kesengsaraan Kak, aku nggak mau bahagia. Ya sebenarnya kalaupun ada orang kayak gitu, untuk mencapai maximum suffering juga perlu critical thinking supaya itu jangan sampai Anda accidentally bikin hidup Anda bahagia gitu kan ya. Aduh, kebayang gak sih serunya obrolan sama Abby kali ini? Well, without further ado, kalau kalian pengen tahu thinking proses Abby di ranah marketing as well as how to enhance our critical thinking as marketers, langsung aja temuin jawabannya di episode kali ini and enjoy! Hai Abby. Okay, halo. Thank you so much Hai for Ica. being here. Hi. Thank you for inviting. Apa kabar? Baik, lumayan nervous soalnya gue nggak pernah ngomongin marketing sebenarnya ini. Iya. Emang biasanya pas gue nonton podcast lainnya juga lebih banyak kan ngobrolin soal mikir, soal isu sosial, soal kehidupan gitu kali ya. Iya. Tapi mungkin sedikit konteks juga kenapa tertarik nih ngajak Abby ke sini karena sering banget di dunia marketing gitu ya. Narasumber yang datang ke sini atau orang-orang yang gue temui di komunitas marketing itu selalu bilang salah satu skill yang paling penting di ranah marketing as marketer itu analytical thinking, critical thinking, kayak connecting the dots. So jadi mikir aja sih, kayak seru ya kalau ngundang orang yang emang basisnya tuh ngomongin soal thinking, I see. tapi kita kaitin Okay. sama marketing. Bisa. Dan gue yakin juga dengan lo ngebangun What Is Up Indonesia, Wiwi, dan juga nulis buku Makanya Mikir, kayak ada deh hal-hal marketing yang juga lo lakukan sebetulnya. Iya sebenarnya semua yang gue lakuin tuh sangat beririsan dengan marketing atau ada unsur marketingnya semua ya. Oke. Soalnya kan edukasi, terus abis itu kampanye, terus abis itu buku, ngajarin soal berpikir, itu semua tuh ada elemen marketingnya yang bikin orang first stepnya itu selalu untuk orang tertarik dulu untuk konsumsi kontennya, untuk orang tertarik untuk beli dulu bukunya, untuk orang mau pay attention dulu lah. Nah itu kan unsur marketingnya sebenarnya di situ. Benar. Dan gue juga memang mau masuk dari situ sih. Tapi mungkin biasanya nih kalau Abby di podcast lain kan selalu mengklarifikasi ke penanyanya. Oh, how do you define this? How do you define that? iya bener, soalnya sebenarnya tadi gue udah mau nanya, cuman ntar dulu deh. Waktu dia bilang analytical thinking itu maksudnya apa ya? Oke. Nah mungkin kita masuknya dari how do you define marketing sebenarnya. I see, oke. Sebenarnya kan marketing atau marketer, orang yang in marketing itu tuh dia trying to sell something kan. Jadi artinya seseorang yang bisa menjual sesuatu. Dan menjual itu tuh nggak harus produk, itu bisa ide, itu bisa sebuah gagasan, itu bisa sebuah ideologi, itu bisa sebuah personal brandingnya dia. Tapi everything yang seorang marketing lakuin itu sebenarnya tujuannya adalah menjual sesuatu atau bikin orang lain tuh mengadopsi
apa yang dia jual gitu. Oke. Nah, artinya sebenarnya marketer atau marketing itu bisa dibilang sebagai social engineering dan perception engineering sih in my opinion. Soalnya dia itu kan artinya bisa nge-engineer atau ngebentuk atau nge-persuade atau apa ya? Yang ngebentuk lah ya persepsi, keinginan, desire dan aksi orang-orang. Oke. Tapi kalau lo sendiri nih, kalau gue nggak salah, lo kan kuliahnya media management. Iya. Di situ sudah terpapar berarti sama konsep-konsep marketing, teori-teori marketing, atau semua konsep marketing, knowledge lo tentang marketing itu didapatkan ya by experience aja. Ada, cuman ya nggak terlalu gue pakai sih. Oke. Soalnya basic banget ya, basic banget, dan juga waktu itu kan kuliahnya di Amerika, jadi banyak banget case study sama konteksnya tuh audience US gitu, yang nggak bisa ditranslate ke Indonesia. Jadi di Indonesia mostly I learn by doing. Tapi kan sebenarnya justru yang bisa bikin kita bagus atau efektif dalam marketingnya tuh adalah ilmu-ilmu yang kontekstual gitu. Nah itu belajarnya of course by doing dan di lapangan dan dari eksperimen lah. Oke, nah mungkin yang paling berkaitan sama sosok Abby ini kan gue mensimplifikasinya jadi dua ya. Ada akun Wiwi, ada media Wiwi, sama ada buku Makanya Mikir. Iya, oke. Nah boleh ceritain gak sih sebenarnya how you market each of it gitu. Si develop akunnya, kan pasti kan itu juga I don't know, mungkin mengembangkan community-nya, menawarkan merch-nya dan lain sebagainya. Plus sama si buku ini gitu, apa aja yang udah lo lakukan sih sebenarnya dari sisi strategi marketing atau marketing things-nya? Sebenarnya beda banget ya dua produk ini. Mungkin dari Wiwi dulu, Warisap Indonesia dulu. Jadi Wiwi itu kan dari awal berangkatnya kita adalah media edukasi. Artinya yang kita coba jual adalah edukasi ya. Maksudnya we are trying to sell ideas. Nah jadinya pas dibentuk juga target audience kita sangat spesifik, yaitu orang muda Indonesia yang tumbuh besar secara internasional. Artinya mereka yang sekolah internasional, kuliah luar negeri atau diaspora, yang dimana mereka lebih nyaman ngomong bahasa Inggris, lebih nyaman konsumsi informasi bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Nah artinya kan target audience kita adalah orang-orang yang educated dan yang terekspos secara internasional gitu ya. Dan karena topik yang kita bawa itu adalah sosial politik, kultural, dan dari awal juga kita memposisikan diri, kita ngelihat mereka nih banyak bingung kalau baca update sosial politik di berita-berita lokal, karena pertama bahasa Indonesia kurang bagus, dan yang kedua itu karena terfragmentasi. Ya kan, soalnya kan banyak kalau misalnya ngelihat update berita di sosial media itu kan apalagi dulu ya Wiwi itu dibikin 2020 gitu. Itu masih kayak update-nya per update gitu loh, jarang yang bener-bener penjelasan semua menyeluruh tapi gitu dalam ya? satu post gitu. Iya. Nah jadinya kita mencoba nge-solve itu, jadi kita bikin kita ngejelasin dengan bahasa yang mereka bisa paham. Terus abis itu tapi kita bikin secara lengkap gitu, yang supaya mereka satu post bisa langsung dapat semuanya. Artinya kan karena pertama audiensnya udah archetype-nya kayak gitu, dan yang kedua karena topik-topik yang kita angkat, artinya yang akan nempel ke kita itu highly educated. Abis itu mereka juga peduli sama isu-isu sosial, politik gitu, dan mereka highly critical. Nah jadinya sih sebenarnya cara kita bangun itu pertama harus kualitas dulu gitu. Kualitas yang, soalnya gini, kayak mungkin media lain tuh isunya adalah gimana ya supaya audience gue pengen konsumsi yang lebih berdaging nih gitu. Gue kasih daging dikit kabur mereka gitu kan. Mereka pengennya yang ketawa-ketawa doang atau apa. Nah isunya media gue tuh justru kebalikan. Mereka udah datang pengen dapat daging gitu. Gimana caranya gue serve daging dulu gitu lah bisa. Intinya soalnya mereka sangat kritikal, mereka beneran baca. Ketika menurut mereka riset atau kualitas kontennya subpar, mereka akan komplain gitu. Nah itu jadi spesifik tantangannya si Wiwi ini gitu. Jadi dengan kita deliver consistent quality product dan quality itu dengan definisi audience kita ya.
itulah dimana kita bangun trust gitu. Nah tapi juga di luar itu kita combine dengan jokes, dengan memes, dengan interaksi yang lumayan organik apalagi di awal-awal gitu dengan audience kita supaya ngemecahin satu masalah lagi, yaitu kebanyakan dari audience kita ngerasa isu sosial politik itu terlalu serius dan not for them gitu. Nah jadi caranya kita bikin ini lebih relatable waktu itu kita sering nge-like-in postingan-postingan yang bukan politik lah, kayak misalnya waktu itu co-founder kita kan Faye, dia tuh sangat-sangat fans besar BTS gitu ya. We do a lot of BTS jokes because emang dia suka BTS, kita suka di comment sectionnya BTS terus aku kan suka anime gitu, aku juga kayak suka bikin banyak anime references, terus kita komen-komen, terus jadi orang suka kayak, loh kok nongol juga admin di sini gitu kayak nyasar ya Min gitu apa-apa terus kayak kok asik banget sih gini bisa ngomong. Akhirnya kan persepsi yang kita mau kasih tunjuk adalah apa, lu bisa loh jadi fans K-pop, lu bisa loh jadi fans anime tapi tetap aware sama politik gitu. It's not mutually exclusive. Politik itu bukan cuman untuk abang-abang di kedai kopi atau misalnya ketua BEM yang emang suka pandai berorasi, enggak, tapi kalian juga bisa gitu. Nah itu cara some of the approach yang kita lakuin ya. Yang kita terus habis itu kita juga pakai misalnya waktu itu reference Taylor Swift, terus habis itu apa. Jadi kayak mereka kayak oh ternyata ini bahasan politik bahasa ini gua banget yang gua suka ternyata bisa ya untuk jadi jalan masuk untuk bahas politik atau kayak yang bahas politik tuh nggak harus seserius itu gitu. Nah itu jadi yang awal-awal cara kita build perceptionnya tuh itu beberapa taktik ya consistent quality dengan definisi kualitas audience kita, terus abis itu kita bungkus dengan santai references supaya mereka paham oh yang bisa ngomongin soal topik-topik ini nggak harus seserius itu tapi bisa yang paham itu juga. Terus abis itu juga kita bikin semuanya dalam satu post, itu nggak harus mereka nyari post 2 part 2 part 3 part 4 gitu karena emang masalah yang coba kita selesain adalah terfragmentasinya konten itu. Dan dari situ kan trust ke build, abis itu mereka secara konsisten gue suka nih flavor kontennya apa segala, akhirnya mulai kebangun tribe-nya, abis itu mulailah kita funneling ke hal-hal lain gitu. Emang enak nih ya kalau ngobrol sama Abby langsung disimpulkan sendiri yang udah dijelasin. Biasanya nyuruh audiens nyatet sendiri, ini udah dibantu simpulin. Anyway, masuk ke soal buku kali ya. Ini juga salah satu yang menurut aku juga kalau misalnya baca di mana-mana atau denger Abby ngomong gitu challenging. Karena buku soal mikir, buku gitu ya, yang kayak mungkin nggak langsung akan kena di awal, sehingga kan mungkin butuh strategi-strategi tersendiri untuk memasarkannya, untuk membuat ini jadi sesuatu yang urgent untuk kalian punya atau baca. Nah, boleh ceritain nggak tuh perjalanannya si buku ini sampai udah berapa eksemplar sekarang? Kalau yang di sini sih 50.000 nih. Sekarang udah lebih 55 lebih sih. Nah, boleh ceritain soal itu nggak? Ya, jadi kalau misalnya buku Makanya Mikir ini tentunya emang challenge-nya sangat berbeda ya. Karena pertama kalau Wiwi itu kan kita nggak ngejual ya. Maksudnya kayak orang tuh konsumsi produk informasi kontennya, kita nggak harus bayar gitu. Nah meanwhile ini kan harus bayar. Nah artinya barrier harganya udah ada lagi nih gitu kan. Artinya kan threshold untuk orang engage dengan produk kita lebih tinggi lagi gitu kan. Nah terus habis itu yang kedua, ini buku target marketnya sangat berbeda dari Wiwi. Justru target market Wiwi tuh kalau baca ini kegampangan pasti. Gitu. Nah ini nih kita pengen nyasar emang yang orang yang belum terekspos lah sama konsep-konsep berpikir, konsep-konsep logika atau misalnya juga mental model gitu. Jadi artinya kan lebih luas lagi ya masyarakat umum lagi. Nah aku tahu bahwa ultimately kalau soal buku is quality yang paling penting. Karena orang beli buku itu berdasarkan review. Itu yang paling kena setahu aku. Nah artinya kan first buyer ini nih sangat krusial. Ya kan, first buyer nih, first wave, dia akan beli, dan ini first wave ini yang akan mereview, dan review ini yang akan determine akan ada ripple kedua, ketiga, keempat apa enggak gitu kan.
Nah, artinya pertama soal buku itu yang paling harus di make sure adalah quality gitu. Bukunya harus bagus. Dan itu makanya aku sama Kania sampai 2 tahunan gitu yang nge-perfect isinya apa segala, dan kita benar-benar make sure nggak ada satu kalimat pun yang ribet. Kita baca ulang, kalau masih kayaknya ini kok nggak segampang itu ya, itu kita harus kasih revise lagi, terus dari desainnya apa segala. Jadi pokoknya produknya itself itu tuh yang penting gitu. Nah, abis itu tapi yang kedua ini adalah gimana caranya untuk dapetin sebanyak-banyaknya batch pertama untuk beli. Ketika belum ada yang baca beli. Itu yang paling susah kan. Nah, jadinya disitulah dimana tentunya aku sama Kania sangat-sangat beruntung karena kita udah punya social dan trust capital yang tinggi di daerah sini gitu, yang dimana apalagi Kania gitu ya, orang udah tahu bahwa udah sering bikin konten soal berpikir, terus habis itu udah pernah ngelihat hasil produk-produknya, project-projectnya. Aku juga beberapa kali konten soal berpikir. Jadi orang udah tahu nih kayak emang mereka ranahnya di situ gitu. Jadi ketika mereka bikin buku ada trust yang transfer gitu ke bukunya. Oh, saya suka kontennya, kayaknya saya akan suka bukunya. Jadi ada situnya gitu tentunya. Nah, tapi tentu itu nggak cukup ya. Nggak cukup. Jadi kita harus create hype dan create FOMO gitu. Dan caranya itu adalah aku tahu kita harus bikin book launch-nya lumayan heboh. Dan itu sangat intensional juga, makanya waktu itu kita dan untungnya ini rencana abis itu untungnya berhasil gitu ya. Aku sama Kania emang pengen undang orang-orang yang udah mempengaruhi jalan berpikir kita, supaya book launch itu nggak sekedar book launch nih buku, tapi jadi celebration of thinking. Dan di situ salah satunya kita emang udah pikir pengen ngundang pertama Mbak Najwa Shihab, terus abis itu yang kedua itu tuh kita pengen ngundang Pak Anies sama Pak Ahok. Dan at that time tuh mereka berdua belum pernah ketemu di satu acara gitu loh, on one stage ya. Jadi kita pikir emang pertama emang aku sama Kania emang punya personal relationship sama keduanya, dan mereka berdua emang udah mempengaruhi cara kita berdua berpikir. Jadi emang menurut kita pantas lah, and I think mereka itu tuh orang-orang yang kita undang kan ngasih tunjuk cara berpikir yang efektif tapi dari sisi dan aplikasi yang beda-beda gitu. Nah, tapi kan tantangannya bisa nggak nih semua berhasil diundang? Akhirnya puji Tuhan berhasil, dan di situ kita tahu, dan aku kok ngobrolan gitu sama timnya Pak Anies, Pak Ahok, dan untungnya mereka juga sangat on board gitu ya. Kita emang pengen pasin mereka berdua nih. Jadi itu kan karena aku paham audience kita kalau ngelihat Pak Anies, Pak Ahok ketemu di book launch itu akan jadi marketing itu sendiri. I see, karena itu aja udah bisa jadi hype, jadi fenomena kan, jadi iconic moments. Iya. Terus abis itu ada Mbak Najwa Shihab juga. Terus abis itu of course ada Ferry, ada Coki apa segala, itu teman-teman kita lah yang kita appreciate juga. Kita ajak ngomong. Nah, jadi emang book launch ini nih make or break for hype-nya gitu. Dan kita emang sengaja di tempat yang lumayan gede supaya kita mau ngasih tunjuk buku tuh bisa keren loh gitu. Buku tuh nggak selalu harus yang di toko buku doang, atau yang kecil atau yang intimate gitu tipenya. Ini bisa juga yang jeger gede gitu, dan orang mau kok datang gitu. Kita bikin gitu, dan ternyata kan 500 lebih juga datang kan ya audiensnya. Nah, di situ sesuai dugaan dan di luar dugaan juga si Pak Anies, Pak Ahoknya pelukan, terus sebanyak media yang capture. Akhirnya kemana-mana, akhirnya banyak tuh yang kayak penasaran buku yang di itu yang bikin Pak Ahok sama Pak Anies pelukan gitu, ada narasi itu. Nah, terus aku juga tentunya sangat-sangat berterima kasih sama, soalnya emang kayak Mbak Najwa Shihab, terus Pak Ahok, Pak Anies tuh mereka semua emang sangat peduli sama literasi gitu ya. Jadi kan emang setelah pulang dari acara itu Pak Anies bawa buku aku naik KRL, MRT. Terus banyak di foto orang apa segala, terus saya, Pak Anies itu bawa buku apa? Oh, ini saya jadi kayak ada gitu. Wah, itu tuh sangat membantu dengan hype-nya gitu. Jadi emang creating hype-nya tuh kita sengaja, dan tapi untungnya juga ada momen-momen yang works gitu kan ya. Nah, terus abis itu juga kita tentunya mainin dengan misalnya waktu PO, yang PO itu dapat booklet item gratis. Jadi
in our mind, kebanyakan orang ketika mereka marketingin buku untuk pre-order, ini again untuk nangkep batch pertama yang harus First secara buyer-nya lah ya. blindly percaya sama kita gitu ya. Banyak kasih diskon kan. Oke. Nah, tapi aku mikir kayaknya kalau buku itu tuh bukan tipe barang yang lu beli karena murah gitu. Soalnya buku itu kan sebenarnya something valuable ya. Jadi kayaknya orang akan lebih mending kalau instead of diskon, gue kasih added value aja gitu. Tapi dengan harga yang sama. Jadi sebenarnya technically ada diskon, tapi in a different way gitu ya. Nah jadinya yang pas buku makannya mikir, kita bikin satu booklet item yang itu isinya tuh aku makannya pikir ini harus sesuatu yang orang tuh pengen dapetin gitu. Nah akhirnya booklet itemnya isinya kan 10 momen bodoh aku sama Kania kan, 10 keaiban kita dan apa yang kita pelajari dari situ. Nah itu kan maksudnya aku juga tahu gitu audience kita tuh mungkin pasti pengen tahu lah mereka ini pernah bodoh nggak sih? Dan gitu apalagi kan ngajarin mikir, enggak kita ada kebodohan kita nih gitu. Jadi it's a funny play yang asik apa segala gitu dan kita masukin dan itu contribute lumayan banyak gitu. Maksudnya orang jadi kayak pengen beli dan of course kita kasih tanda tangan apa segala. Nah, jadi emang ada gimmick-gimmick yang kayak gitu tuh untuk naikin value, perceived value-nya, untuk naikin hype yang akhirnya ketangkep tuh first batch-nya. First batch-nya ketangkep. Nah habis itu tentunya kita ada terus maintain ya hype-nya apa segala, tapi ultimately kalau untuk buku tuh review. Jadi pas the first wave of review masuk, itulah dimana ternyata pada suka ya sampai sekarang puji Tuhan banget di Shopee sama Tokopedia tuh masih bintang 5 gitu. Padahal udah ribuan ya ngejual dan di review kan. Dan itu menurut aku yang dimana akhirnya bisa konsisten naik terus. But back again ya, it's all about the product itself kan yang tadi Abby bilang juga. Kalau soal buku iya. Dan quality. I mean about everything ya sebenarnya ya. Kalau kita pengen jualan itu long term. Tapi ada brand kan yang targetnya tuh one hit wonder gitu ya. Sekali hit habis itu cabut gitu, sekali hit ganti produk. Nah, itu tuh mungkin game-nya beda. Tapi kalau aku percaya ya, game bisnis yang sustainable tuh harus selalu long term. Oke, nah masuk nih. Kayaknya dari tadi kita udah ngomongin soal marketing yang dijalanin sama Abby di dua hal itu, Wiwi dan buku. Aku mau masuk ke soal critical thinking-nya in terms of marketing. Tapi sebelum itu pengen nanya satu halnya gini. Sering kali aku mendengar tuh kalau orang ditanya, kalau bisa sih punya critical thinking yang oke gitu ya, well developed gitu. Oh terus dikaitkan sama curiosity. Ada curiosity habit yang memang ya dimiliki, dilatih dari kecil atau banyak faktor lah yang membentuk itu. Cuma somehow aku ngerasa kayaknya dua hal ini hubungannya lebih dari hanya soal, maksudnya gini, lebih dari hanya soal sebab akibat. Jadi bukan hanya karena curiosity seseorang jadi punya critical thinking yang baik gitu. Nah aku pengen minta komentar Abby justru soal dua hal ini sih. Kayak sebenarnya kalau Abby sendiri ngelihatnya tuh gimana sih orang tuh bisa punya critical thinking yang baik biasanya karena apa? Apakah memang karena curiosity, dan kalau iya karena itu salah satu faktornya, terus orang jadi bisa curious tuh biasanya dari mana ya? Mungkin bisa berangkat dari pengalaman Abby sendiri. Iya. Aku rada kurang setuju sih maksud. Aku setuju bahwa itu bukan sebab akibat ya. Cuman ya aku rada berbeda. Menurut aku kalau dari pengalaman aku, orang yang akhirnya ke develop critical thinking itu orang yang nggak suka disuruh-suruh dan yang nggak suka dibegoin. Jadi aku sih dari dulu tuh paling nggak mau dibegoin gitu. Maksudnya aku tuh kayak, apa ya? Aku nggak mau orang tuh bisa begoin aku gitu. Kayak mungkin it's an ego thing atau apa. Cuman saya menurut aku it's very costly dan kayak gitulah. Jadi terus habis itu juga aku rada distrust ke authority tuh rada tinggi sebenarnya. Yang dimana ada orang tuh kan yang sebenarnya asalkan ngelihat oh dia lulusan ini atau oh dia statusnya ini atau dia nih udah pernah pengalaman kerja A B C D, wah siap Pak gitu, langsung dengerin gitu kan. Pasti bener nih Bapak gitu. Nah ada orang yang tendensinya percaya sama authority itu lebih tinggi. Nah aku tuh enggak gitu. Aku tuh malah kayak
secara natural. Makanya makanya aku lebih cocok jadi entrepreneur gitu daripada kerja sama orang, karena emang aku sadar aku nggak suka disuruh-suruh, aku distrust, apalagi waktu sekolah juga sama guru sama profesor aku selalu kayak tahu dari mana Pak gitu atau ini nah. Kan karena susah percaya dan nggak mau dibodoh-bodohin, akhirnya aku riset sendiri dong. Akhirnya aku bertanya dong. Akhirnya aku gak cepet percaya dong. Nah di situ kan akhirnya jadi ya aku dibalikin. Ya kalau kamu nggak percaya, ini menurut kamu gimana? Nah aku kan harus bisa defend diri gitu kan nggak bisa dong aku kayak nggak percaya Pak gitu, nggak percaya aja, kenapa kamu nggak percaya? Ya saya nggak percaya aja, kan nggak bisa gitu. Nah jadinya dan dari teman-teman yang aku ketemuin apa segala gitu yang aku paham trait itu gitu, gak gampang percaya, distrust sama authority-nya lumayan tinggi, sama nggak suka gitu kalau dibodoh-bodohin atau dianggap remeh atau apa gitu. Nah itu tuh jadi drive mereka untuk ketika memahami sesuatu, ketika ngulik sesuatu, ketika mereka klaim jadi sesuatu, itu sangat dalam gitu. Dan abis itu aku juga di-amplify karena aku punya platform ya. Karena aku punya platform, segala sesuatu yang aku omongin itu suka di fact check sama orang. Ya kan? Atau misalnya ada counter argumen yang itu aku bisa kena gitu loh. Nah jadinya aku sangat-sangat terbiasa sebelum aku ngeluarin sebuah statement tuh aku udah lihat dari berbagai sisi juga gitu loh. Aku udah kayak hati-hati banget nih. Iya aku menggaslight diri aku dulu. Yang bener di B gitu. Nanti kalau diargumenin kayak gini lu bisa jawab gak gitu ya. Jadi kan semua yang aku keluarin harus bisa aku pertanggungjawabin. Nah itu tuh sangat ngelatih critical thinking banget gitu, yang dimana aku harus bener-bener itu. Terus yang terakhir adalah circle aku atau teman-teman aku. Nah salah satu mungkin aku bisa kasih contoh si Kania ini yang aku nulis buku barengan, artinya aku tektokan sama dia terus ya. Nah Kania ini kan orangnya sangat logical, sangat kalau ngomong tuh precise gitu. Dan sekarang jujur dia udah lebih better. Cuman waktu itu tuh pas awal-awal aku kasih contoh yang aku nggak pernah lupa. Aku pernah ngobrol sama dia mau bikin sebuah webinar bareng gitulah ya. Terus habis itu kan ada PPT-nya gitu. Terus aku kirim ke dia, aku tanya kan aman nggak gitu. Terus dia bilang aman. Udah dong. Terus ketika kita present tuh dia ngomong lagi akhirnya, Bi ini nggak akurat PPT-nya, ini begini-gini. Terus aku bilang, lah tadi kan gue udah cek, lu bilang aman. Oh gue kira tuh maksud lu aman gak untuk dikonsumsi publik gitu, bukannya akurat. Kalau lu nanya akurat ya lu tanya dong akurat gak gitu. Nah itu jadi kayak kalau aku nggak akurat dalam ngomong, ngasih instruksi atau tanya tuh bisa salah tangkap di dia gitu, karena dia pemikirannya sangat literal ya, sangat logical. Sekarang dia udah lebih better gitu. Nah tapi karena temen yang aku sering tektokan kayak gitu tuh, itu juga ngelatih aku untuk kayak ini bener nggak nih, ini gini. Aku harus ngasih instruksi runut juga, aku harus jelas, aku nggak bisa asal ngomong apa segala gitu. Nah jadi ada faktor-faktor itu ya. Nah kalau soal curiosity, I do agree that orang yang critical itu pasti punya certain curiosity, although nggak on everything ya. Maksudnya gini, kayak aku aja tuh, aku bukan orang yang curious yang maksudnya kayak ngepoin. Aku setiap hari harus belajar sesuatu yang baru gitu kan, ada orang yang kayak gitu ya. Jujur aku nggak kayak gitu. Aku orangnya hyper fokus. Artinya kalau ketika aku udah ketangkep sama sebuah topik atau sesuatu tuh aku one track mind banget sih. Yang aku tuh kayak aku drill terus. Makanya tadi yang mungkin ya soal JJK anime apa gitu tuh sebut juga langsung gitu. Nah itu aku tipenya obses gitu kan. Nah jadi sebenarnya di luar dari obsesi aku tuh aku nggak tertarik gitu. Nah tapi emang obsesi atau curiosity itu tuh kan yang di certain topik yang ngebantu aku tuh ngegali, ngulik dan tahan lama gitu ya. Nah jadinya menurut aku curiosity itu tuh bukannya yang membuat orang critical thinking, tapi curiosity adalah engine yang bikin kita tahan lama atau mampu untuk ngulik atau belajar atau gali lebih dalam lebih lama gitu. Nah soalnya gini, kayak banyak kok orang yang curious kan kepo ya. Banyak kok orang kepo yang akhirnya nggak critical. Kan. Iya benar. Maksudnya kayak ini tergantung kita keponya soal apa. Terus abis itu juga kalau kita pemikiran yang nggak terarah, sering juga orang akhirnya kepo nyari dapat sumber yang salah.
makin ngaco gitu Iya. kan pemikirannya. Atau akhirnya dia kekepoannya tersalurkan ke hal-hal yang nggak produktif gitu. Kalau keponya soal drama temennya atau gosip tetangga gitu Putusnya kan kenapa? benar Nggak. gitu, apa sih nggak belum tentu Mm-mm. bikin dia otomatis jadi critical thinking gitu, critical thinker. Iya, iya. Jadi semua critical thinker punya curiosity di beberapa hal itu yes, tapi nggak semua orang yang curious itu otomatis akan menjadi critical thinker menurut aku. Aku sepakat banget sih soal itu, dan aku pengen mundur sedikit soal itu tadi ya, yang di awal yang Abby sempat mention 3 hal faktor yang membentuk critical thinking kamu itu. Yang salah satunya atau kesemuanya itu yang aku tangkap ada kaitannya sama drive kali ya. Maksudku nggak ingin dilihat bego, nggak ingin dibego-begoin, nggak percaya juga sama the authority, nggak suka disuruh-suruh, dan juga ada faktor circle kalau nggak salah tadi ya yang disebut Abby gitu. Kalau aku sih ngelihatnya itu jadi satu drive yang kadang-kadang, correct me if I'm wrong, mungkin juga belum tentu dirasakan banyak orang ya. Orang tuh nggak ketemu drive-nya. Orang nggak ketemu kenapa gue harus sekritis ini gitu loh. Misalnya kalau aku pribadi mirip tuh, aku juga nggak suka tuh bukannya pengen kelihatan pinter ya, tapi emang nggak mau aja dinilai salah, nggak mau dinilai kualitas berpikirnya segini doang nih, atau kualitas pengetahuannya segini doang nih. Akhirnya karena tidak mau memiliki itu, jadinya nge-develop critical thinking gitu. Cuma pertanyaannya lagi adalah gimana untuk orang-orang tuh yang akhirnya nggak sadar kalau dia drive-nya apa, dia nggak sadar triggernya apa, tapi di kerjaannya dia tuh butuh nge-develop critical thinkingnya, tapi kayak dia nggak sadar ada drive itu, nggak ada keinginan untuk ya kalau gue udah dinilai bego sama atasan gue misalnya, atau gue udah disalahin, ya udah besok tinggal perbaikin, as simple as that. Atau kayak misalnya gue pengen kerja, ya udah gue kerja cuma buat dapat gajinya segini, ya udah nggak ada thrive untuk dipromosikan misalnya, atau pindah ke kerjaan yang lebih baik. Jadi lempeng aja gitu kan. Padahal critical thinking dibutuhkan in day to day jobnya. Nah, pengen nanya Abby-nya ke arah situ sih. Ketika lo nggak berhasil menemukan drive lo, ketika lo nggak aware sama drive lo apaan, dan gimana ya caranya dia bisa kemudian mendevelop critical thinkingnya gitu? Iya, menurut aku sih fair-fair aja. Maksudnya kayak yang emang gak semua orang harus kayak kita gitu. Dan gak ambisi di kerjaan itu menurut aku fair-fair juga gitu. Maksudnya emang gak semua orang akan ambi gitu kan. Dan kayak tadi misalnya gue mah kalau kerja mah cukup aja buat gaji, terima gaji apa asal kebutuhan gue tercukupi, gue nggak perlu kok dipromosiin nanti tugas gue makin banyak, males gue gitu kan. Ya emang goal hidup gue pengen nyantai kok, ikut kayak gitu nggak apa-apa, fair kan. Nah tapi lagi-lagi kita harus berpikir bahwa kemampuan berpikir yang akurat ya. Critical thinking kan maksudnya nggak harus berpikir yang canggih-canggih banget, tapi kan sekedar berpikir secara akurat ya kan. Nah berpikir secara akurat itu kan nggak cuma diperlukan untuk kita ambisi di karir atau menjadi orang yang wow gimana begitu, enggak. Tapi keseharian, makanya di buku ini juga kita kan tulisnya panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia. Karena premisnya atau hipotesanya adalah banyak keribetan hidup, dan aku yakin semua orang punya keribetan hidup, dan aku yakin semua orang tidak suka dong ketika hidupnya dipenuhi keribetan. Itu terjadi bukan karena musibah, bukan karena orang jahatin kita, tapi karena salah mikir. Karena kebodohan, karena inkompetensi gitu. Nah artinya kan, dan itu tuh contohnya macem-macem, dari persahabatan, dari relationship suami istri, dan dari kita mau nyoba dapetin pacar, mau dapetin gebetan kita untuk jadi pacar, dari kita milih jurusan, dari kita mikir ini saya mending S2 atau lanjutin usaha keluarga ya. Dari misalnya teman kita minjem duit terus nggak dibalikin, itu semua tuh ada unsur proses berpikir. Jadi berpikir secara akurat itu nggak hanya dibutuhin untuk hal-hal yang ambi, tapi untuk hidup kita supaya lebih bahagia nih. Dan aku yakin semua orang mau dong bahagia. Nggak ada sih menurut aku orang yang kayak aku pengen hidup penuh kesengsaraan Kak, aku nggak mau bahagia. Ya sebenarnya kalaupun ada orang kayak gitu, untuk mencapai maximum suffering juga perlu critical thinking supaya itu jangan sampai Anda accidentally bikin hidup Anda bahagia gitu kan ya. Nah tapi maksudnya kayak ketika kita punya goal, dan mungkin goalnya sampai Kak aku pengen hidup santai. Itu adalah goal yang gak bisa terjadi tiba-tiba secara magic. Untuk hidup santai, definisi santainya tuh apa? Misalnya saya bisa kerja
fleksibel. Hmm. Kerja fleksibel untuk dapetin posisi itu perlu effort juga, perlu Iya. strategi. Itu apa? Nah, itu kan semua butuh mikir ya. Atau misalnya di kerjaan nih, supaya saya mah kerja di kantor santai aja gitu. Oke, Iya. untuk kalian bisa kerja stabil santai, Iya. itu kan ada beberapa hal yang harus kalian manage dengan pemikiran yang tepat ya kan. Gimana caranya kalian relate ke coworker kalian, gimana caranya kalian ngomong ke bos kalian, gimana caranya kalian bikin ngerjain kerjaan yang supaya tetap dianggap bagus, supaya kalian gajinya nggak diturunin atau nggak dapat SP, tapi nggak bagus-bagus banget sampai kalian dipromosiin. Nah, itu kan perlu ada, itu kan perlu mikir juga gitu, maksudnya semua tuh butuh mikir yang akurat gitu. Nah, jadinya semua butuh, asal harus ngeh aja bahwa ada korelasi loh Ya. antara kerapihan dan keakuratan berpikir dengan goal yang saya mau tuju supaya saya bahagia, whatever it is gitu. Keren. Aduh, happy banget lagi ngomongnya. Anyway, aku mau nanya soal ini analytical thinking yang tadi juga udah aku mention di awal gitu kan. Yang sempet katanya Abi mau nanya definisinya. Iya. Oke, mungkin biar sepaket nih ya. Kalau dari yang aku tahu, bisa dibantah tentu saja. Analytical thinking tuh kayak aku sih melihatnya kalau critical thinking itu adalah satu payung besar gitu ya. Analytical thinkingnya tuh kayak salah satu jenis atau tipe gitu yang menekankan kayak kemampuan kita menganalisis situasi untuk kita kemudian menemukan jawaban dari apa yang kita cari. Misalnya gini, aku sering banget bawa contoh itu kalau di kasus bisnis atau marketing atau di sales, let's say penjualan turun gitu kan. Dan kan kita harus cari dong, ini kira-kira penyebabnya apa. Dan di situ tuh analytical thinkingnya jadi kepake banget tuh. Karena bisa jadi penyebabnya adalah produk, bisa jadi penyebabnya adalah strategi marketingnya kurang tepat, atau daya belinya lagi menurun, dan banyak banget faktornya. Cuma kan kita harus ketemu dong, mana sih sebetulnya penyebab utamanya. Nah, di situ tuh analytical thinkingnya main banget tuh. Aku mendefinisikannya seperti itu sih, kemampuan untuk menganalisisnya. Dan itu seringkali di-mention. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kita lagi ngobrol, karena kan marketing urusannya sama dashboard, sama numbers, sama sales tadi juga. Nah, kadang-kadang yang menjadi kesulitan itu adalah, ini kira-kira penyebabnya apa ya? Karena analytical thinkingnya gak kuat nih misalnya, atau gak di-train. Kadang-kadang salah define, atau pakai intuisi doang, ini kayaknya engagement medsosnya sekian, pasti gara-gara ini deh, gitu. Akhirnya, tapi ketika aku mencoba mencari tahu, dan gimana ya cara kita develop ini ya, gitu. Jadi gini, kamu tadi sempat mention, kayaknya kalau di buku, habitnya tuh nggak bisa dikasih diskon deh, gitu kan, pasti ada added value. Nah, itu kan satu, apa tuh nyebutnya, hipotesa kan ya, hipotesa bahwa emang nggak bisa, yang didapatkan mungkin dari kamu punya knowledge ABC tentang industri buku, terus kamu bisa konekin ke, oke, kalau gue mau jualan buku, berarti pattern yang gue baca adalah begini, hipotesa gue begini, oke, maka langkah yang gue ambil adalah itu. Nah, menurut aku itu adalah salah satu bentuk analytical thinking, gitu. Nah, cuma pertanyaannya dari penjelasan yang panjang ini, Abi tuh bisa punya itu dari mana? Dan kalau Abi bisa sharing, sebenarnya marketer di luaran sana untuk bisa punya itu yang kuat dengan definisi seperti itu tuh apa sih yang perlu mereka lakukan biasanya? Kayaknya sih soal empati ya. Aku percaya kita nggak akan bisa jadi marketer yang efektif kalau kita nggak love our audience. And kita nggak tahu audience kita secara intimate gitu. The reason why aku bisa paham itu apa segala, soalnya gini, kayak sure analytical thinking itu penting, tapi kan data yang kita gather kalau dari seorang marketer, apalagi yang mau menjual ke manusia kan ya, itu adalah market kita kan, dan market kita adalah manusia. Nah, artinya kita tuh harus bisa, untuk kita bisa dapetin data yang akurat untuk kita analyze, dan thinking tools yang tepat untuk kita menganalisa datanya, kita harus sangat-sangat familiar dengan audience kita, dengan target market kita. Karena target market itu tuh yang sangat-sangat, ya ultimately goalnya di situ gitu, untuk dia untuk kita pengen sentuh hatinya supaya dia mau engage sama kita, dan dia mau, it's ultimately human connection gitu sebenarnya.
jadinya human knowledge, empati kita, kemampuan kita untuk bisa ngelihat dari sudut pandang dia, kemampuan kita untuk lihat kalau misalnya saya di posisi dia, saya ngelihat konten ini atau saya ngelihat produk ini, apa ya yang bakal menggugah hati saya, apa ya yang bakal bisa bikin I see. saya pengen nyoba deh gitu, atau apa ya yang bikin saya kayaknya nggak dulu gitu, itu apa gitu. Kita kan harus bisa taruh pemikiran kita di posisinya mereka gitu, dan itu kan artinya butuh empati, butuh kita tuh kenal sama mereka, dan kita nggak akan bisa kenal se-intimate itu kalau kita nggak peduli dan love our audience. Kalau kita kayak cuman nganggap audience kita cuman numbers, ya nggak akan bisa gitu menurut aku. Kita harus rada terobsesi juga sama mereka. Aku pribadi audiensnya, makanya mikir sama audiensnya Wiwi, I love my audience gitu. Setiap aku suka ngobrol sama mereka, aku suka minta masukan dari mereka, aku suka diskusi sama mereka, aku suka nanya-nanya mereka. Kalau mereka DM kadang aku bales gitu ya, kalau misalnya kebaca. Terus abis itu juga aku perhatiin akun-akun lain, produk-produk yang mereka beli gitu. Aku perhatiin behavior mereka gitu. Ya rada stalker-ish ya, maaf banget gitu. Cuman emang harus begitu gitu, karena data poinnya di sana. Gitu. You can do survey, sure, you can ask it, cuman kayak lebih, menurut aku akan lebih akurat ya kalau kita kan kayak misalnya contohnya iya kayak misalnya marketing itu kan kayak kita ngebujuk seseorang ya. Dan untuk kita ngebujuk seseorang ya kita harus tahu gitu yang dia butuhin apa, masalah dia apa, dia sukanya diomonginnya nada lembut pelan-pelan atau lebih tegas gitu kan ya. Dia itu sebenarnya lebih seneng kalau misalnya langsung dikasih tahu data-data atau misalnya apa. Kayak kita harus tahu banget audiens kita, karena semakin audiensnya beda, produknya beda, approach-nya beda gitu. Jadi nggak ada template gitu kan. Nah, tapi tentunya stalking market doang tidak cukup. Itu ya kita perlu thinking tools yang akurat untuk bisa connecting kayak ya tadi misalnya sebab akibat gitu kan ya. Oh dia kalau dia pattern behavior begini, therefore gue bisa aplikasinya begini gini. Nah ya, of course itu latihan gitu. Nah tapi yang dari pengalaman aku sih di marketing ya, especially ketika kita ngelakuin, especially dengan ada social media yang dimana kita bisa do a lot of marketing tricks yang gratis sebenarnya ya. Itu sering-sering rapid testing sih. Rapid testing, dan kadang juga kayak misalnya tadi yang dibilang bener kan, kayak sales drop gitu. Ini karena apa ya? Itu sangat susah untuk di-isolate, untuk di-pinpoint dengan akurat kan. Karena apakah karena lagi akhir bulan duit orang seret, atau misalnya karena emang ekonomi lagi turun apa segala, atau misalnya karena konten sosmed kurang ini atau apa. Itu kan banyak banget faktor. Nah yang bisa kita lakuin ya kita coba, oke, saya kasih diskon nih, jeder gitu. Berubah nggak gitu? Kalau ternyata nggak terlalu berubah, oh berarti bukan soal harga dong. Berarti tentang apa? Kita coba ganti desainnya jeder gitu. Coba aja yang apalagi yang gratis-gratis, yang perlu low effort gitu. Kalau itu udah kita coba nggak ada perubahan, kan itu udah makin ke eliminate. Oh ternyata mungkin karena ini. Nah, itu tapi kan untuk dikonfirmasi harus apa ya? Rapid testing terus juga gitu. Atau misalnya ya udah mungkin kurang hype, yuk kita bikin hype lagi, coba nih kita jederin gini. Oh atau mungkin di Instagram orangnya udah ke capture semua gitu. Yaudah kita coba di TikTok gitu misalnya apa. Jadi kayak emang perlu iteration aja sih, banyak eksperimen. Dan pemahaman pas connecting the dots-nya aja kali ya. Mungkin maksudnya kalau pengen butuh quick conclusion gitu ya, tinggal dicari, oh kayaknya yang dari sekian faktor yang udah kita list down, mungkin ada beberapa faktor yang sepertinya dari sisi data atau numbers paling berpotensi untuk menyebabkan si sales drop ini kali ya. Akhirnya baru kita fokusnya ke sana dulu, masuk ke testing itu tadi. Dan maksudnya nggak akan ada jawaban yang 100%. Kita kan pasti selalu soal probabilitas ya. Lagi pula juga kan kalau soal marketing kan we are marketing to 100,000 of people. Jawabannya pasti berbeda-beda dong. Oke, Abi, seru banget. Tapi sebelum aku masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang jalan terakhir, aku pengen mundur sedikit ke personal karena penasarannya gini. Tadi kan Abi cerita,
oke, kayaknya terlatih karena gue nggak mau dibego-begoin Mm-mm. gitu ya, gue nggak mau disuruh-suruh, dan ya ada certain factors yang kemudian membuat itu, yang mana itu by nature, yang membuat itu akhirnya nge-elevate critical thinking skills-nya seorang Abby. Mm-mm. Penasarannya gini sih, emang kenapa nggak mau dibego-begoin? Maksudnya adakah certain moments in your life yang kemudian akhirnya membuat lo merasa kayaknya ini sesuatu yang enggak deh, gue nggak mau gini deh. Apakah pernah ada di, nggak tahu ya, kalau aku mengingat-ingat, aku pernah ada di momen dimana kalau aku drive-nya agak beda ya, mungkin cerita dikit ya. Aku tuh ngerasa pujian itu menyenangkan. Oke. Jadi atau ngalahin guru ketika berdebat itu menyenangkan. Oh. Gitu, karena ada mungkin idealisme ketika kalau guru ini ngejelasinnya beda sama yang di buku, dan gue harus dapat sesuatu yang mana nih yang akurat, gue harus percaya penjelasan lo atau penjelasan di buku, dan aku berdebat terus aku menang terus kayak happy gitu. Oke. Nah, jadi itu yang akhirnya ngelatih, enak ya ternyata berdebat, enak ya ternyata di-appreciate karena keinginan berdebat I see. gitu. Nah, penasaran point itu in your life sih akhirnya nge-trigger. Apa ya? Ada nggak? Gue jujur nggak kepikiran satu momen sih, tapi Okay. aku definitely beda dari kamu. Aku tuh orangnya nggak suka debat. Oke. Saya menurut aku debat tuh males ya. Aku tuh orangnya males. Jadi aku tuh kayak males banget debat gitu. Males gitu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak suka debat aja gitu. Jadi sebenarnya kayak yang menarik nih. Yang itu tuh bukan motivasi aku. Cuman ketika apa ya, aku tuh gini, kayaknya aku value banget bisa punya pengertian yang akurat soal dunia dan diri aku gitu. Karena gini, alasan kenapa dulu pas sekolah aku suka banget belajar itu karena aku ngerasa semakin banyak teori atau misalnya rumus atau misalnya kosakata yang aku pelajarin, semakin dunia tuh masuk akal gitu ke aku. Karena aku dulu tuh ngelihat dunia nih, kok ini begini ya, kok ini gini aku nggak ngerti, kok ini begini aku nggak paham gitu. Atau bahkan ke beberapa emosi kayak dulu pas aku remaja kan masih emosi, masih hormon kayak nggak karuan gitu kan. Kayak gue kenapa galau tiba-tiba ya, atau misalnya gue kenapa sama nih orang suka banget, atau misalnya kenapa sama dia aku benci banget. Jadi ada banyak banget hal-hal yang untuk aku tuh tidak bisa aku pahami dan itu mengganggu gitu. Sama aja kayak aku ngelihat misalnya di desain gitu. Kenapa desain ini enak di mata, yang ini enggak gitu. Nah, pas waktu di sekolah akhirnya aku belajar color theory dan aku belajar soal art. Ternyata karena ada nih yang namanya analogous color, monokrom, complementary, color wheel, apa segala. Itu kan teman-teman aku mana peduli diajarin itu kan, kayak aduh Pak, ngapain aku ngafalin color wheel gitu. Tapi untuk aku kayak makanya tangga ini warnanya ini dan enak aku ngeliat. Makanya tembok ini aku nggak suka banget ngeliat karena ini. Nah, banyak banget yang kayak gitu, apalagi pas aku belajar sejarah. Terus abis itu aku belajar soal sistem negara apa. Nah itu tuh jadi apalagi soal psikologi, sosiologi, apa semuanya lah gitu. Matematika, aku belajar matematika aku senang banget. Kenapa? Karena akhirnya dulu tuh aku pengen aku kan suka banget nonton ya dari dulu ya. Aku tuh suka banget nonton. Dan aku tuh pengen figure out nih ada TV series. Aku lupa apa ya. Cuman aku pengen kelarin sebelum akhir tahun sekolah gitulah. Nah, aku tuh pikir aku harus ngeluangin waktu berapa banyak ya untuk aku bisa nonton supaya paling efisien gitu. Nah, akhirnya aku belajar soal function di matematika yang fx apa gitu kan. Ini nih bisa dipakai buat ngitungin. Aku bikin jadi function ini x itu berapa hari kan ya, ini per TV show ya 30 menit terus apa, aku bikin terus aku ituin, ternyata per hari aku harus segini-gini. Wih, keren banget bisa gitu kan. Terus jadi kayak wah, dunia tuh bisa dipahami ya, kayak ini bahkan bisa diplan. Jadi emang aku tuh tipenya suka gitu. Jadi I think main motivation aku itu adalah memahami dunia dan memahami diri aku. I see. Nah, ketika aku dibodohin sama orang atau misalnya aku asal percaya sama nih orang katanya ngasih aku informasi yang salah, yang akhirnya informasi itu aku pakai untuk bikin keputusan, untuk melandasi kepercayaan aku, untuk akhirnya aku bikin penilaian soal diri aku gitu.
itu akhirnya aku ruginya berkali-kali lipat gitu, yang akhirnya alah ternyata selama ini salah, aku dibohongin sama dia, aku harus belajar ulang gitu. Soalnya udah mendarah daging nih. Aku harus belajar ulang apa segala. Waduh rugi banget, repot banget, males kan aku harus belajar ulang. Ya, jadinya aku tuh kayak was-was banget, aku nggak mau internalisasi apapun yang aku belum yakin. Karena kalau begitu aku internalisasi, abis itu aku jadiin landasan untuk bertindak, aku jadiin landasan untuk bikin keputusan ABCD, ruginya berpuluh-puluh kali lipat. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman yang aku mengalami itu ya, yang akhirnya aku harus belajar ulang lagi, unlearning, aku harus betulin pola pikir lagi, dan itu sangat costly in my opinion. Dan dari situ aku sebel gitu, kayak ini harus sebel gitu mah. Aduh seru banget. Aduh nih boleh 2 jam aja gak sih podcast? Udah berapa lama? Abi masuk ke pertanyaan terakhir deh. Iya. 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama adalah pengen minta ini kali ya, kamu kan udah nulis buku ini, kamu juga mungkin sering berinteraksi sama audiens di sosmed, mengamati juga tren-tren anak muda barangkali gitu ya, atau mungkin mengamati dunia marketing, I don't know, tapi hopefully you do that. Pengen minta ini kali ya, komentar atau kritik quote unquote tentang apa sih sebenarnya yang mungkin sering salah dipahami, sering luput gara-gara ya mungkin critical thinking-nya kurang kuat atau berpikirnya keliru, sehingga ya akhirnya berpengaruh juga nih ke kerjaan marketingnya mereka gitu. Boleh komentar soal itu atau penilaian kamu tentang dinamikanya anak muda, especially in terms of marketing or being a marketer? Ya mungkin aku mungkin nggak terlalu bisa kritik sampai gimana, saya aku nggak terlalu dalam di dunia marketing yang dimana aku nggak terlalu ngobrol sama orang marketing. Ya aku jujur kurang paham ya, maksudnya kayak common health belief-nya atau standard practice-nya sekarang kayak gimana. Cuman kalau aku dari sebagai orang luar yang suka terpapar konten marketing, ya itu lagi-lagi mungkin balik ke yang definisi paling awal. Menurut aku tuh seorang marketer itu adalah social and perception engineer ya, yang dimana sebenarnya pekerjaan kalian itu sangat artful, sangat susah dan sangat keren gitu. Nah jadinya semoga, dan artinya kan ketika kita bisa men-engineer persepsi dan sosial kultur, itu kan sebuah power yang bisa kita gunain untuk nge-shape society gitu ya. Nah kalian harus sangat hati-hati karena itu power yang sangat-sangat powerful gitu. Jadi bener, jangan cuman semoga nggak matrix satu-satu yang dijadiin acuan adalah viral. Karena gini, viral tuh gampang, dan cara paling gampang untuk viral itu dengan bikin orang marah dan kontroversi. Nah jadinya kalau kita cuman jadiin viral sebagai matrix, kita akan melakukan aksi-aksi gimmick-gimmick yang nggak ethical. Kayak aku sering lihat, misalnya ada kasus yang gila banget, misalnya kasus pemerkosaan dipakai buat link affiliate gitu kan. Nah itu kan maksudnya ya gue paham ya, mungkin ya secara marketing ya itu viral udah pasti dapat engagement gede. Terus mungkin ada beberapa orang, tapi aku juga nggak tahu itu tingkat konversi seberapa ya. Cuma maksudnya aku sering banget ngeliatnya gitu, menurut aku itu nggak banget sih. Karena itu ya akhirnya dia cuman pakai viral sebagai matrix, dan belum tentu juga itu orang yang datang kan dia engage untuk kasihan nama korban misalnya, atau untuk maki-maki pelaku, bukan untuk belanja make up gitu. Ya emangnya aku juga penasaran conversion rate-nya seberapa gitu. Cuman banyak yang pakai rage bait sama kontroversi untuk sekedar viral, habis itu dimasukin link atau apa itu. I think that's very cheap way to do marketing yang menurut aku ngerusak kultur sih gitu. Jadi nggak suka banget gue main kayak gitu. Oke. Bi, terakhir banget minta practical tips kali ya tentang gimana sih caranya kita melatih critical thinking kita, or specifically melatih analytical thinking, melatih kekuatan berpikir kita, keakuratan berpikir kita, especially mungkin dalam konteks menjadi seorang marketer yang lebih baik. Selain harus baca buku ini, I see. Apa tuh practical tips yang bisa kamu share? Tingkatin empati sih. Oke. So empati itu cognitive skill loh. And then how do you do that? Iya, jadi belajar untuk
secara kognitif ya, memahami pemikiran orang lain. Put yourself in their shoes. Itu kan adalah proses berpikir ya. Yeah. Bukan empati itu bukan soal aduh kesian, itu kesian aja gitu, bukan berempati. Simpati itu. Yeah. Ya, ngerasa kasihan untuk orang tuh simpati. Empati itu kita bisa menaruh diri kita di tempat dia, kita bisa merasakan apa yang dia rasain, kita bisa berpikir seperti yang dia pikirkan. Dan ya itu adalah skill terpenting untuk kita punya sebagai marketer yang emang coba ngejual ke mereka gitu ya. Kita harus paham mereka dulu kan. Dan itu emang harus dilatih, kita harus banyak mendengerin, harus bisa bertanya pertanyaan yang lebih baik, harus bisa anggap orang sebagai orang yang kompleks, bukan sebagai angka. Dan yang kayak aku bilang tadi, you need to love your audience, you need to love your market. Lu gak bisa jualan ke orang yang lu gak sukain sih. Wah, luar biasa Abigail Lemuria. Abi, thank you so much buat jawaban-jawabannya. Thank you udah ngundang. Buat insight-nya soal berpikir lebih baik sebagai marketer dalam konteks marketing, dan semoga banyak banget juga yang bisa didapat dari ceritanya Abi soal WiWi ataupun soal buku Makanya Mikir. Akhir kata, thank you juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa nonton video marketing lainnya, dan terakhir, don't forget to subscribe. See you in the next video. Bye.